Para terhormat Bapak Dr. Andes M. Firsada, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami pun yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tulungagung Barat hadir pada hari ini Bapak Kapolres Tulungagung Barat, Bapak AKBP Daru Istimewa Kesika, yang saya hormati Pak Kajari yang diwakili Kasipindo, Pak Slamet, yang saya hormati Pak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPN atau yang mewakili, yang saya hormati dari Basnas, yang saya hormati para staf ahli, kepala perangkat daerah, para asisten, yang saya hormati camat se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, hadir semua pada hari ini ya. Lengkap ini. Yang saya hormati para pejabat administrator ataupun kepala bagian, yang saya hormati para kepala tiung se-Kecamatan Lambu Kibang, yang saya hormati tokoh masyarakat se-Kecamatan Lambu Kibang, peserta dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka peluncuran program Nuwo SIP. Nuwo itu bahasa Lampung, Nuwo itu rumah, SIP dan Gerakan Limas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir pada acara hari ini. Dan hari ini merupakan sebuah bentuk komitmen kita bersama dalam melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam proses membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, dan mutu kehidupan dalam kehidupan. Namun sayangnya, hak dasar tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau backlog, serta kondisi rumah tidak layak huni. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan akan rumah. Hadirin yang saya hormati, berlatar belakang hal tersebut, pemerintah daerah merancang strategi percepatan pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program Rumah Sehat
tindak produktif atau nuosip dan gerakan peduli rumah sesama atau LIMAS. Program nuosip merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan intervensi untuk percepatan pengentasan RTLH dengan skema padat karya tunai atau PKT guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumah yang bersangkutan. Selain bantuan stimulan untuk perbaikan fisik rumah, inovasi yang dilakukan dalam program nuosip adalah memberikan stimulan untuk mengungkit produktivitas penghuni rumah dengan melihat potensi yang ada. Sedangkan gerakan LIMAS merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengentaskan rumah tidak layak huni, terutama di sekitar tempat tinggalnya melalui penyuluhan dan advokasi. Dengan dilakukannya strategi pengentasan RTLH melalui program nuosip dan gerakan LIMAS di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini diharapkan akan dapat berkurangnya jumlah RTLH secara signifikan, meningkatnya kualitas kesehatan dan produktivitas bagi penghuni rumah yang masuk kategori RTLH, serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pembangunan perumahan dan pemukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah ekonomi daerah, dukung pembangunan sosial budaya, serta memberikan efek berganda terhadap sektor lain, seperti penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan pemukiman harus didukung oleh suatu kebijakan strategi dan program yang komprehensif dan berpadu, sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, juga dapat menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, indah, produktif, harmonis, aman, dan nyaman. Para peserta dan hadirin yang saya banggakan, dengan komitmen bersama untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan dalam proses membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat tercinta ini, mari kita dukung dan kawal program nuosip dan gerakan LIMAS ini. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, alokasi anggaran dapat terus meningkat guna mengentaskan RTLH dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Para hadirin sekalian, masyarakat, para kepala biu, pada saat ini kita sudah memasuki masa kampanye untuk Pilpres, pemilihan caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, serta DPD. Bahwa keluarga kita, teman kita, saudara kita ada yang mencalonkan diri. Ada tim sukses 1, tim sukses 2, tim sukses 3. Negara kita ini sudah dibangun sejak 17 Agustus 1945. Persatuan dan kesatuan bangsa kita sudah tertanam. Jangan karena
pemilu, hubungan saudara, hubungan teman, hubungan persahabatan menjadi rusak dan terdor. Pesta demokrasi ini adalah untuk memilih wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita. Mari ciptakan suasana yang kondusif, aman, damai. Karena ketika satu perselisihan akan menyebabkan suatu konflik. Ketika ada konflik, maka akan masuk ke ranah hukum. Jadi, hormati, hargai orang lain. Hindari yang namanya black campaign atau kampanye hitam atau fitnah. Akhir-akhir ini banyak media sosial melakukan kampanye hitam atau black campaign, menjelek-jelekan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Hindari yang namanya kampanye hitam atau fitnah. Kemudian hoax, berita bohong. Hati-hati menggunakan media sosial. Hindari meneruskan berita-berita yang belum pasti kebenaran, karena itu akan berdampak. Kemudian jangan melakukan kegiatan atau perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain. Hindari black campaign, hoax, perbuatan atau menista orang lain. Kadang kita tidak sadar menggunakan media sosial karena jari jemari kita mengikuti emosi kita. Kita lupa sudah ada pasal yang menuntut. Menista orang lain itu perbuatan pidana. Meneruskan berita bohong itu sudah menunggu yang namanya undang-undang ITE, undang-undang transaksi elektronik. Ketika itu dilakukan, maka ada konflik, ada perlawanan pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, jaga lambung timbang. Saya yakin kalau melihat dari wajah-wajahnya pada hari ini, wajah-wajah yang sejuk, wajah-wajah yang damai. Ketika kita punya kondisi yang sejuk damai, maka pemilu kita akan berjalan baik dan sukses. Sukses tidaknya pemilu tergantung partisipasi kita. Mari kita hadir ke TPS untuk memilih pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita. Karena ukuran sukses pemilunya, berhasil atau tidak, tergantung pemilih yang hadir di TPS. Sukseskan pemilu ini, karena ini masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan. Saya mengapresiasi sejauh ini di Lambung Kibang tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak terjadi berita hoax, tidak terjadi black campaign. Maka pertahankanlah sehingga Kabupaten Tulang Bawang Barat ini benar-benar sejuk dan damai. Saya kira itu sebelum saya mengakhiri sambutan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program Nuosip atau Rumah Sehat Indah Produktif dan Gerakan Limas atau Peduli Rumah Sesama Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 dengan ini dinyatakan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Pejabat